يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatullah wa salamuhu 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa fatah ya alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, puji serta syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di ruang Zoom bersama Majelis Soldah. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada jamaah Soldah, Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir baik di ruang Zoom maupun para pemirsa yang menyaksikan di channel YouTube Soldah TV. Selamat berjumpa di kajian khusus untuk kajian kurban ya menjelang atau menyambut Idul Adha 1442 Hijriah. Insyaallah sore ini kita akan laksanakan kajian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon maaf tadi terlempar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka majelis kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran pada majelis kita insyaallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah Gurunda sudah masuk di ruang Zoom. Kita menunggu beliau mungkin masih persiapan. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kondisi sehat walafiat serta dimudahkan dalam berbagai urusan beliau. Baik, pemirsa yang ada di rumah bisa menyaksikan live di Facebook ya, mohon maaf, di Facebook Majelis Solda. Jadi yang tidak masuk di ruang Zoom atau mungkin yang sedang menyaksikan sekarang di Facebooknya Majelis Solda, selamat bergabung juga. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, alhamdulillah Gurunda sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini materinya sudah terlihat. Mari kita persiapkan diri, kita akan masuk sesi pertama penyampaian materi tentang keutamaan kurban ya, oleh beliau Gurunda Kiai Haji Muhammad. Baik, langsung saja waktu dan kesempatan kami aturkan pada Gurunda. Fadhol Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu pada forum ini. Forum untuk mengkaji tentang kurban, tentang keutamaan kurban, tentang hukum kurban dan berbagai hal yang terkait dengan kurban. Ini tentu mengingat beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, dan pada bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang terkait dengan kurban ya. Tanggal 10 sampai 13. Ya, tanggal 10 pada saat Idul Adha, kemudian tanggal 11, 12, 13 itulah hari-hari tasyrik yang di situ juga disunahkan menyembelih binatang kurban. Nah, untuk itu kita tentu perlu mengetahui hukum-hukumnya, bagaimana syaratnya, ketentuannya, ya, keutamaannya, ya, sehingga kita bisa melaksanakan ajaran Islam ini dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah rencana dari kita, dari tim kita ini, kajian tentang kurban ini akan dilaksanakan 2 kali. Yang pertama hari ini tentang kurban ini terutama dari tinjauan fikih ibadahnya. Nah, nanti insya Allah pada hari Rabu yang akan datang itu tinjauan muamalahnya. Kalau hari ini tinjauan ibadahnya, hukum-hukum ibadah. Yang kedua nanti fikih muamalahnya. Misalnya jual beli hewan kurbannya bagaimana? Apakah boleh dengan cara misalnya jual beli pesan atau bai'us salam untuk hewan kurban misalkan ya. Atau bagaimana? Nah, jadi kalau untuk sekarang itu kita fokus pada aspek hukum-hukum ibadah yang terkait dengan kurban. Nah, untuk minggu depan kita tambah satu sesi lagi tentang hukum kurban, tapi fokus pada hukum-hukum muamalahnya. Ya.
Baik, seperti itu. Nah, insya Allah kita akan segera mulai kajian ini ya. Nah, jadi tema kita ini kita bagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama, pengertian dari kurban, yang kalau dalam kitab-kitab fikih itu disebut dengan udhiyah. Udhiyah. Kemudian bagaimana hukumnya? Nah, ini untuk konteks sekarang yang sedang pandemi, ini penting kita pahami apakah memang kita ini masih disyariatkan atau belum disyariatkan untuk menyembelih kurban. Mengingat kondisi pandemi ini tentu banyak yang ekonominya turun ya, tidak hanya negara tapi juga masyarakat, individu ini juga mungkin penghasilannya menurun. Nah, ini apakah kemudian kalau penghasilan kita menurun ini berarti tidak disyariatkan kurban atau bagaimana? Nah, ini kita harus paham, jangan sampai kita sebenarnya masih mampu berkorban tapi tidak berkorban. Nah, seperti ini sayang ya. Tapi juga jangan berlebihan, misalnya kita sebenarnya kategorinya itu tidak mampu, lalu kita memaksakan diri kita untuk berkorban. Nah, kita harus mempunyai sikap yang pas, yang tepat dalam menyikapi saya ini korban apa tidak ya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga keutamaannya. Apa saja keutamaan kalau orang itu menyembelih hewan kurban. Yang keempat waktunya. Kapan waktunya? Baik waktu dalam arti mulainya, ya. Memang mulainya kan tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Tapi 10 Dzulhijjah itu kan kalau dalam kalender Islam itu sejak malamnya, gitu kan. Nah, apakah boleh misalnya pagi-pagi tanggal 10 Dzulhijjah sebelum sholat disembelih itu kurban, ataukah setelah sholat Idul Adhanya gitu. Nah, oke. Yang kelima tentang hewan kurbannya, ada syarat-syarat dan ketentuannya. Yang keenam adab-adab penyembelihan, yang ketujuh pemanfaatannya bagaimana, yang kedelapan adalah keikhlasan berkurban. Oke, kita mulai yang pertama, kurban itu apa? Nah, kalau kurban secara ringkas itu adalah hewan yang tertentu, yaitu unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai taqarrub atau pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah definisi dari kurban. Yang istilah lainnya dalam istilah fikih itu adalah udhiyah, ya. Jadi hewan-hewan tertentu, tidak semua hewan ya. Jadi itu hanya 3 kategori saja, yaitu unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari kurban dan hari-hari tasyrik. Berarti tidak boleh menyembelih ayam untuk kurban misalnya. Tidak boleh juga misalnya menyembelih burung puyuh. Nah, itu tidak termasuk. Tetapi memang ada hewan-hewan yang kemudian disamakan dengan 3 itu, disamakan dengan unta, sapi, dan kambing. Satu itu adalah kerbau. Jadi kerbau dihukumi sama dengan sapi. Walaupun 2 binatang ini sebenarnya tidak satu spesies ya. Itu beda spesies secara ilmu biologi. Tetapi para ulama ini menyamakannya, sapi dan kemudian kerbau. Kemudian kambing ini disamakan dengan biri-biri. Ya, biri-biri atau domba yang berwarna putih ini disamakan dengan kambing yang berwarna coklat. Nah, ini ya. Tapi selain daripada itu tidak disyariatkan. Kita misalnya punya ayam atau misalnya punya binatang lain di luar yang disyariatkan, ya kalau kita sembelih tidak termasuk ibadah kurban, tapi termasuk termasuk ya penyembelihan biasa, halal dimakan tetapi tidak termasuk ibadah kurban.
Oke. Kemudian hukumnya, nah secara umum hukum kurban itu adalah sunnah, ya. Itu tidak wajib. Sunnah dalam arti tidak wajib, karena sunnah itu memiliki beberapa makna. Sunnah itu yang pertama tidak wajib, ya. Tapi juga ada pengertian sunnah itu adalah sinonim dari hadis, ya. Jadi sunnah yang dimaksud di sini sunnah dalam pengertian tidak wajib. Ada pengertian sunnah dalam arti sinonim dengan hadis. Ya. Kalau ini sunnah dalam arti tidak wajib, artinya sesuatu yang dianjurkan. Kalau kita melaksanakannya mendapat pahala atau keutamaan, tapi kalau tidak, itu tidak berdosa. Nah, para ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Yusuf, dan lain-lain menyampaikan pendapat yang intinya kurban itu hukumnya sunnah bagi yang mampu atau kaya, ya, tidak wajib tapi sunnah. Baik orang itu mukim atau musafir. Mukim itu artinya dia tidak bepergian, ya. Musafir dia mungkin sedang pergi kemana, ya, orang Jakarta tapi dia pergi ke Jogja, di situ dia menyembelih kurban. Ya. Baik itu di rumahnya ataupun sedang mengerjakan ibadah haji. Ya, jadi intinya sunnah. Nah, sekarang ukuran mampu itu seperti apa? Nah, sebenarnya ukuran mampu itu sama dengan ukuran mampu bersedekah. Ukuran mampu bersedekah itu adalah mempunyai kelebihan harta, yaitu uang, setelah terpenuhinya kebutuhan pokok dan kebutuhan penyempurna. Kebutuhan pokok ini disebut kebutuhan primer, al-hajatul asasiyah, yaitu meliputi 3 hal: sandang atau pakaian kita, pangan atau makanan kita, dan papan atau tempat tinggal kita. Ini yang disebut dengan kebutuhan pokok atau al-hajatul asasiyah. Ini harus terpenuhi dulu, tidak sekedar terpenuhi secara asal-asalan, tapi terpenuhi dengan sempurna, dengan layak. Mungkin orang makan 3 kali, tapi ternyata 3 kali hanya nasi aja sama kecap misalkan. Nasi sama kecap sama tempe misalnya. Nah, itu belum layak. Berarti walaupun sudah bisa makan, tapi belum tercukupi dengan sempurna. Ya, makan ya 3 kali sehari yang tidak hanya nasi, ya, tapi tentu ada lauknya, ada sayurnya, ya, dan sebagainya. Nah, setelah terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan, itu juga terpenuhi kebutuhan penyempurna atau sekundernya, atau al-hajatul kamaliyah yang lazim. Lazim itu bukan berarti umum, ya, tapi yang merupakan keharusan bagi seseorang terkait dengan kegiatannya misalnya atau pekerjaannya. Misalnya kalau zaman sekarang, ya, setiap orang yang misalnya dia punya pekerjaan itu ya punya alat transportasi, sepeda motor lah minimal itu, ya, atau mobil misalnya. Atau misalnya alat komunikasi, ya, boleh dikatakan sekarang ini alat komunikasi yaitu smartphone atau kita menyebutnya HP itu sudah menjadi kebutuhan, ya. Nah, tapi tidak termasuk sandang, kan, tidak termasuk pangan atau papan, tapi termasuk al-hajatul kamaliyah. Nah, setelah terpenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder ini, kemudian ada kelebihannya, nah itu berarti itu dianggap mampu bersedekah. Nah, ketika pada saat itu kita dianggap mampu bersedekah, pada saat itulah kita itu dianggap mampu berkurban, ya. Nah, tapi kalau seseorang itu masih membutuhkan uang untuk kebutuhan tersebut, artinya mepet sekali, tidak ada kelebihannya untuk sandang, pangan, papan, kemudian untuk transportasi, bensin, ya, untuk
pulsa segala macam itu pas ya, tidak ada kelebihannya, ya berarti belum disunahkan untuk berkorban. Jadi yang namanya kita itu menyembelih korban itu ukurannya adalah mampukah kita, apakah kita ini sudah disunahkan untuk bersedekah, itulah ukurannya. Di antara dalilnya itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 219, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad mengenai apa yang mereka infakkan, artinya yang merupakan sesuatu yang sifatnya anjuran ya, tidak wajib. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa. Qul, katakanlah Muhammad, al-afwa. Al-afwa itu maksudnya apa? Menurut para ulama di kitab-kitab tafsir, al-afwa itu artinya adalah az-zaid anil hajah. Az-zaid itu artinya kelebihan, anil hajah dari kebutuhan. Jadi setelah kebutuhan kita tercukupi, ada zaidnya atau ziyadahnya, ada tambahan atau kelebihannya, itulah yang kita infakkan. Berarti ketika diri kita itu masih sulit untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan kamaliyah atau al-hajatul kamaliyah ini masih kurang atau pas-pasan, ya berarti ini belum disunahkan berkorban. Sama halnya kalau untuk memenuhi kebutuhan pokok saja masih sulit, juga artinya juga belum disunahkan sedekah. Berarti kita harus bisa mengukur. Ya. Oke. Berikutnya dalil kesunahannya apa? Nah, di sini ada firman Allah, fasholli li rabbika wanhar, dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Inna, sesungguhnya kami, yaitu Allah, a'tainaka, telah kami berikan kepadamu Muhammad Al-Kautsar, kenikmatan yang banyak, atau ada makna kedua dari Al-Kautsar, itu nama telaganya Nabi atau Al-Haud yang ada di hari kiamat. Jadi setiap nabi nanti di hari kiamat itu akan punya telaga sendiri-sendiri, yang nanti masing-masing kaum dari nabi itu akan minum di telaganya nabi masing-masing. Jadi misalnya Nabi Isa nanti punya telaganya sendiri, nanti kaumnya Nabi Isa yang beriman kepada beliau nanti akan minum di telaganya Nabi Isa. Nabi Musa juga punya telaganya sendiri, nanti kaumnya Nabi Musa yang beriman, yang beramal soleh nanti akan minum di telaganya Nabi Musa. Begitu juga Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga punya telaga itu. Nah, itu namanya Al-Kautsar. Nah, nanti semua umat beliau, yaitu umat Islam, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya, nanti akan minum di telaga itu, ya. Insya Allah mudah-mudahan. Karena ternyata dalam hadis-hadis tidak semua umat Islam itu nanti akan diizinkan minum di telaganya Nabi. Itu ada pembahasan. Nah, setelah ayat itu selesai, fasal inna a'tainakal kautsar, setelah itu fasolli, maka sholatlah kamu Muhammad li rabbika, untuk Tuhanmu, wanharna. Disinilah perintahnya itu pada kata ini, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Kata-kata wanhar di sini, ini kalau dalam ilmu ushul fikih ini termasuk amar. Nah, amar ini tetapi apakah memiliki indikasi wajib? Nah, ternyata tidak. Kenapa? Karena ada korinah-korinah, ada petunjuk-petunjuk dalam hadis-hadis Nabi yang menunjukkan bahwa amar atau perintah di sini sifatnya anjuran atau sunnah, bukan suatu kewajiban. Nah, kita perhatikan salah satunya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum." Aku diperintahkan untuk menyembelih kurban. Wa huwa, sedangkan dia,
sunnatun lakum, itu adalah sunnah bagimu. Jadi kalau untuk Nabi menyembelih itu wajib, tapi kalau untuk kita itu sunnah. Nah, berarti dengan perkataan Nabi ini menjadi jelas perintah dari Allah ini tadi, wanhar, ini maksudnya apa gitu. Nah, ini berarti bagi kita umat Islam itu adalah sunnah, atau istilah lainnya mandub, atau nafilah, atau mustahab, ya. Tapi bagi Nabi itu wajib, ya. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mampu berkurban tapi tidak berkurban? Nah, ini hukumnya makruh, jadi ini kurang baik. Ada celaan dari Rasulullah SAW, walaupun ini celaannya tidak berarti orangnya berdosa ya, tapi kurang layak lah, kurang baik ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi dia tidak menyembelih binatang kurban, wa lam yudhi fala yaqrabanna, maka janganlah sekali-kali dia menghampiri musallana, tempat sholat kami. Tapi musola di sini maksudnya tempat sholat yang bentuknya itu lapangan. Yang di masa Nabi itu adalah lapangan yang digunakan sholat Idul Adha. Jadi bukan musola itu dalam pengertian kita ya orang Indonesia, yaitu semacam masjid tapi kecil yang itu hanya digunakan di kampung tertentu, tapi biasanya tidak diselenggarakan sholat Jumat di tempat itu. Ini bukan dalam arti musola ya seperti orang Indonesia, tapi musola di sini maknanya adalah tempat sholat yang bentuknya itu lapangan. Di masa Nabi itulah yang disebut musola. Nah, jadi ini dalilnya, sampai-sampai kita tidak boleh atau dilarang Nabi jangan mendekati tempat sholat kami. Orang sudah punya duit, untuk kebutuhan dasarnya sudah cukup, kebutuhan sekundernya juga cukup, tapi ternyata tidak menyembelih. Nah, ini berarti kurang baik. Maka para ulama itu menyebut istilahnya makruh. Ya, makruh. Nah, apa keutamaannya kalau orang itu berkorban? Nah, ini ada beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan dari berkorban. Di antaranya adalah berkorban merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah pada saat Idul Adha. Jadi walaupun nilainya secara nominal, secara rupiah mungkin sama ya, tapi beda antara bersedekah dengan menyembelih binatang kurban. Misalnya kalau menyembelih binatang kurban, 1 ekor harganya 4 juta misalnya. Lalu ada orang bersedekah memberikan uang kepada fakir miskin 4 juta. Sama nilainya. Yang satu 4 juta untuk berkorban, yang satunya 4 juta untuk sedekah kepada fakir miskin. Mana yang paling utama? Maka pada hari itu yang lebih utama adalah menyembelih kurban. Ya, sesuai dengan hadis Nabi, ma'amila bnu adama yauman nahri amalan ahabba ilallahi azza wa jalla min hiraqati dam. Tidak ada satu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain menyembelih kurban. Jadi pada yauman nahar, pada hari nahar atau hari penyembelihan kurban, yaitu maksudnya adalah Idul Adha, itu tidak ada amal anak Adam atau amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah itu melebihi menyembelih kurban. Ya. Yang kedua, ini ada satu hadis di mana tetesan darah hewan kurban itu akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berkurban. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah ini memberikan sabdanya kepada putrinya yaitu Fatimah, yang pada waktu itu dia punya kambing, kambingnya dia sembelih, tapi dia tidak menyembelih sendiri, tapi diwakilkan kepada orang lain. Fatimah waktu itu sedang tidur-tiduran ya. Lalu Rasulullah kemudian bersabda kepada Fatimah,
Ya Fatimah tuh kumi, hai Fatimah kumi, bangunlah kamu, jangan tidur-tiduran aja. Ya. Fashhadi, dan persaksikanlah fashhadi adhiyataki. Fashhadi, maka persaksikanlah adhiyataki, kurbanmu. Fa innahu yaghfiru laka bi awwali qatratin taqturu min damiha kulla dzanbin amiltihi. Fa'innahu, karena sesungguhnya kata Nabi menerangkan keutamaannya kalau kita berkorban dan kita mempersaksikannya. Fa'innahu, karena sesungguhnya yaghfiru laka bi awali qatratin taqturu min damiha kullu dzanbin amiltihi. Karena akan memintakan ampun untukmu. Ya, akan memintakan ampun untukmu itu setiap tetesan darahnya oleh siapa yang memintakan itu akan yaghfirulaka, akan memintakan ampunan untuk apa, yaitu kulladzanbin amiltihi, yang akan memohon ampunan dari setiap dosa yang sudah kamu lakukan. Nah, ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ya, ada di kitabnya Syekh Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah. Ya. Nah, oke, ini beberapa keutamaan dari melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Oke, berikutnya waktunya kapan? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, waktunya itu tanggal 10 Dzulhijjah, ini memanjang sampai hari tasyrik 11, 12, 13. Tanggal 13-nya itu batasnya maghrib. Ya, nah, maghrib tanggal 13 Dzulhijjah itulah deadline istilahnya ya, deadline-nya. Nah, kapan mulainya? Mulainya itu adalah setelah sholat Idul Adha itu dilaksanakan. Jadi kalau orang itu menyembelih kurban tapi sebelum sholat Idul Adha ya, itu tidak sah sebagai sembelihan. Tidak dianggap sembelihan, tapi ya dianggap menyembelih biasa. Dimakan boleh, tapi tidak dihitung sebagai ibadah kurban. Kenapa? Karena ada sabda Nabi yang menerangkannya. Jadi Rasulullah mengatakan, man dzabaha qabla sholati, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, fa innama dzabaha li nafsihi, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Wa man dzabaha ba'da sholati, tapi kalau dia menyembelih setelah sholat, faqad tamma nusukuhu, maka telah sempurna ibadahnya, ibadah kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan telah sesuai dengan sunnah atau ketentuan kaum muslimin. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini kapan tanggal 10 itu mulainya? Itu adalah setelah selesai orang-orang itu sholat Idul Adha, sudah pada pulang. Nah, itulah penyembelihan itu dimulai. Berarti kalau sebelum sholat Idul Adha orang menyembelih dengan niat untuk menyembelih binatang kurban, yaitu tidak sah sebagai kurban, yaitu sembelihan saja untuk diri sendiri, dimakan boleh, dimakan silahkan, tidak haram, tetapi kehilangan ya pahala atau keutamaan kurban. Ya. Nah, yang penting dicatat juga adalah penentuan tanggal 10 Dzulhijjah ini adalah wajib berdasarkan ru'yat penguasa Mekah. Jadi bukan berdasarkan hisab, tapi ru'yat. Dan ru'yat ini bukan penguasa yang lain. Misalnya penguasa pemerintahan Malaysia atau pemerintahan Brunei atau pemerintahan yang lain. Tetapi pemerintahan yang menguasai Mekah saat ini. Karena ada hadis yang khusus yang menjelaskan, ini dijelaskan dalam satu hadis Nabi dari sahabat yang namanya Husain bin Harith al-Jadali dalam riwayat hadis Abu Dawud, bahwa dalam masalah kurban ini yang diikuti itu adalah Amir Mekah. Ya.
ketentuan dari Amir Mekah. Kalau dari Amir Mekah ini tidak berhasil meruqyat, ya nanti bisa diambil ruqyat dari wilayah-wilayah yang lain di luar Mekah, mungkin dari Maroko, mungkin dari yang lain, ya. Asalkan ada 2 orang saksi yang mempersaksikan terlihatnya hilal. Ya, nah ini khusus ya. Jadi penetapan 10 Dzulhijjah ini tidak menurut hisab yang bersifat lokal atau ruqyat tapi bersifat lokal, misalnya Indonesia saja, tetapi mengikuti ketentuan dari Mekah. Nah, ini ada hadisnya yang khusus ya. Nah, apa yang menjadi patokan sederhana? Ini patokan sederhana. Jadi artinya bukan yang seharusnya, tapi ini untuk memudahkan saja. Kita lihat kapan jamaah haji itu wukuf, karena wukuf itu pasti adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ketika para jamaah haji melakukan wukuf, itu berarti itulah 9 Dzulhijjah, keesokan harinya berarti adalah 10 Dzulhijjah bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Kalau berbeda ya berarti itu tidak sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, oke. Itu ada pembahasan khusus ini sebenarnya, tapi ini saya ringkas saja begini. Kalau teman-teman ingin membaca detailnya bisa mencari tulisan-tulisan saya terkait dengan Idul Adha di internet, silakan googling ya, itu ada. Kemudian berikutnya ketentuan tentang hewan kurban, itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama jenisnya ini tadi sudah ya, unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain itu tidak disyariatkan, misalnya punya ayam atau punya itik, yaitu bebek ya, ikan ya, itu tidak boleh dijadikan kurban. Lalu dari segi jenis kelamin itu juga boleh jantan, boleh betina, tidak ada perbedaan. Karena di dalam hadis-hadis Nabi itu beliau ya, hadis-hadis Nabi itu bermakna umum, mencakup kebolehan berkorban dengan yang jantan atau betina. Jadi tidak ada larangan kalau menyembelih yang betina itu boleh, tidak dilarang. Ya. Kemudian yang berikutnya tentang umur. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi, untuk kambing atau domba itu umurnya itu 1 tahun masuk tahun kedua, ya, yang dicirikan dengan istilah Jawanya itu poel ya. Poel itu giginya sudah tanggal. Nah, itu berarti ciri kambing atau domba yang sudah layak untuk disembelih. Tapi kalau masih belum poel atau belum tanggal giginya, itu berarti masih kurang ya, masih belum layak untuk disembelih. Kalau mau disembelih dimakan ya silakan, tapi kalau untuk dijadikan hewan kurban itu belum memenuhi syarat ya. Kalau sapi atau kerbau berumur 2 tahun masuk tahun ketiga, sedangkan unta itu umurnya 5 tahun ya, masuk tahun ke-6 ya. Jadi ini dari segi umur nih beda-beda. Kemudian dari segi kondisi harus hewan yang sehat, tidak boleh cacat atau sakit ya. Nah, ini dalam hadis ini sangat detail hewan-hewan yang tidak digunakan untuk berkorban, tidak boleh ya. Misalnya yang nyata-nyata buta sebelah atau yang nyata-nyata menderita penyakit, misalnya penyakit namanya PMK, penyakit mulut dan kuku misalnya pada sapi ya. Kemudian yang nyata-nyata pincang jalannya, yang nyata-nyata lemah kakinya serta kurus. Kemudian yang tidak ada sebagian tanduknya, mungkin pernah dia saling beradu ya dengan sesama jantan, akhirnya ada yang tanggal tanduknya misalnya. Ini tidak boleh digunakan untuk kurban. Yang tidak ada sebagian kupingnya atau telinganya, mungkin pernah dimakan serigala atau dipotong orang iseng misalkan. Yang terpotong hidungnya misal, itu juga tidak boleh. Kemudian termasuk yang pendek ekornya,
Kemudian yang rabun. Nah, ini juga tidak boleh digunakan untuk binatang kurban. Jadi harus betul-betul dicek, jangan sampai kita ini ditipu oleh pedagang, karena kadang-kadang pedagang itu juga curang ya, suka bohong juga itu aja. Kita beli untuk kurban, ternyata dikasih yang tidak memenuhi syarat untuk disembelih sebagai hewan kurban. Harus teliti, harus hati-hati. Kemudian terkait dengan berapa ekor ya yang kita sembelih, 1 ekor kambing ini untuk 1 orang. Jadi tidak boleh korban kambing itu urunan atau patungan. Misalnya 1 ekor kambing harganya misalnya 4 juta. Ada iuran 10 orang masing-masing 400 ya, berarti 400.000 kali 10. Nah, ini tidak boleh. Termasuk yang ada di sebagian sekolah-sekolah itu barangkali ada iuran untuk korban yang dibeli kambing ternyata gitu dari semua siswa. Nah, yang seperti ini sebenarnya tidak boleh. Jadi itu jatuhnya akhirnya bukan berkorban tapi latihan korban. Sedangkan 1 ekor unta atau sapi ini boleh patungan untuk 7 orang. Nah, yang lebih utama itu 1 orang berkorban 1 unta atau 1 sapi. Dalam 1 keluarga atau 1 rumah ini bagaimanapun besarnya keluarga itu, mungkin ada yang cuma 3 orang, suami istri dengan 1 anak, atau mungkin suami istri anaknya 5, anaknya 7. Nah, itu dianjurkan ada seorang yang berkorban dengan seekor kambing. Ya. Berikutnya, ini ada pada penyembelihan. Jadi ada pada penyembelihan itu hewan yang akan dikorbankan itu dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi mukanya menghadap kiblat. Jadi seperti ini nih. Nah, ini digambarin ini sudah benar berarti. Ini dia dibaringkan di sebelah kiri kan, bukan yang kanan di sini tapi yang kiri. Nah, ini yang di sini nih asumsinya ini kiblat nih ke arah sana. Tapi ini gambar ini masih kurang syar'i ya, harusnya ketika ada yang disembelih sapi-sapi yang lain itu harus dikasih tabir. Ini gambarnya kurang islami. Karena ketika temannya disembelih ini sapi ini bisa melihat temannya ini bisa stres nih ya. Waduh, temanku kok disembelih. Ini harusnya dikasih tabir kayak kain atau apa supaya ketika 1 sapi disembelih ini tidak dilihat oleh teman-temannya sesama sapi. Ini kan nggak ditabir, ini harus dikasih tabir atau semacam apalah pembatas gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi ini cara pembaringannya sudah benar. Setelah itu ya diiringi dengan membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Disitulah dilakukan penyembelihan. Ya, ini doa untuk ini ya. Ketika dibaringkan ini doa. Nah, setelah itu ini penyembelih meletakkan kakinya yang sebelah di atas leher hewan agar hewan tidak menggerak-gerakkan kepalanya atau meronta. Nah, kemudian ketika penyembelihan ini membaca Bismillahi Allahu Akbar. Setelah itu penyembelih membaca doa yaitu Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min siapa si fulan misalnya namanya Ahmad. Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal min Ahmad. Nah, seperti itu. Artinya ya Allah ini adalah darimu dan akan kembali kepadamu. Ya Allah terimalah dari Pak Ahmad. Jadi ini beberapa adab-adabnya. Bagaimana pemanfaatan daging kurban? Nah, daging kurban ini disunahkan bagi orang yang berkorban untuk memakan daging kurban. Tapi kalau dia nggak makan juga boleh, nggak apa-apa. Tapi dianjurkan dia makan sebagiannya. Dan di samping itu disunahkan menyedekahkannya kepada orang-orang fakir dan menghadiahkannya kepada karib kerabat atau teman-teman.
Dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fakulu, maka makanlah olehmu." Nah, ini yang menjadi dasar mengapa yang berkorban itu disunahkan juga untuk makan. Kecuali kalau korban itu adalah nazar. Kalau korbannya itu korban nazar, ini haram hukumnya ikut makan tuh yang menyembelih, yang sohibul kurban, ya. Tapi kalau itu bukan korban nazar, korban biasa, korban sunnah itu disunahkan untuk ikut makan. Fakulu, maka makanlah olehmu. Wa ad'imu, dan berikan kepada orang lain, sedekahkan. Nah, ini yang menjadi landasan tadi, dan menyedekahkan kepada siapa? Orang fakir, tapi tidak berarti terus tidak boleh kepada orang kaya. Boleh juga kepada teman kita, karib kerabat kita yang mungkin dia ekonominya cukup juga boleh. Wa ad-dakhiru, dan simpanlah. Nah, wa ad-dakhiru ini bahasa Arabnya iddikhar, menyimpan atau mengawetkan. Ya, jadi di sini ini menjadi landasan dibolehkannya menyimpan, yang itu nanti mungkin konsumsinya tidak hanya di tanggal 3 sampai tanggal 13, tapi bisa jadi lebih daripada tanggal itu. Ya. Nah, berdasarkan hadis itu, pemanfaatan daging kurban itu dilakukan menjadi 3 bagian atau 3 cara, yaitu makanlah, lalu yang kedua berikanlah, yaitu kepada fakir miskin, dan simpanlah. Namun ini sifatnya tidak wajib, tetapi mubah. Mubah itu dibolehkan. Nah, orang yang berkorban disunahkan turut memakan, ya seperti hadis di atas. Kalau diambil seluruhnya untuk diri sendiri, apakah boleh? Boleh. Jika diberikan semua, apakah boleh? Boleh. Ya, dan bahkan menurut Imam Ghazali itu lebih baik. Dianjurkan juga untuk menyimpan untuk diri sendiri atau mungkin keluarga, tetangga, dan lain-lainnya. Ya. Nah, pembagian daging kurban kepada fakir dan miskin ini boleh dilakukan hingga di luar desa atau tempat dari tempat penyembelihan. Bolehkah memberikan daging kurban kepada non-muslim? Jawabannya boleh, karena ini seperti sedekah, ya. Jadi sedekah itu boleh kepada non-muslim. Yang tidak boleh itu zakat, ya, baik zakat fitrah maupun zakat mal, ini haram diberikan kepada non-muslim. Tapi kalau sedekah itu boleh, ya. Maka korban atau daging korban itu boleh ya diberikan kepada non-muslim, tidak haram. Tapi tentu yang lebih utama adalah muslim, ya. Penyembelih atau jagal tidak boleh diberi upah dari hewan korbannya, tidak boleh. Misalnya dikasih kepalanya atau kulitnya, tidak boleh. Kalau mau memberi upah, hendaklah berasal dari orang yang berkorban, bukan diambil dari hewan korbannya itu. Menjual kulit hewan, nah ini hukumnya haram, baik oleh pekurban atau sohibul kurban maupun takmir masjid yang menjadi wakilnya. Nah, di sini ada satu hadis yang melarang jual beli kulit hewan kurban. Wala tabi'u luhumal hadyi wal adhahi. Yang pertama ini Nabi melarang menjual daging kurban, ya. Wala tabi'u, janganlah kamu menjual luhuma, daging-daging hadyi, atau hadyu itu kurban ketika orang naik haji sana di Mekah. Wal adhahi, dan jangan pula kamu menjual daging kurban. Jadi daging kurban itu enggak boleh dijual. Bagikan kepada fakir miskin atau yang lainnya. Fakulu, maka makanlah sendiri, kamu silakan makan. Wa tasaddaqu, sedekahkan. Wastamti'u bijuludiha, ambillah manfaat kulitnya. Wala tabi'uha, nah ini ada larangan. Wala tabi'uha, dan janganlah kamu menjualnya. Menjual apa? Kulit kurban tadi, yaitu bijuludiha. Julud itu bentuk jamak dari jildun. Jildun artinya kulit. Jadi ada larangan dari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjual kulit. Jadi kulitnya itu tidak boleh dijual. Jadi dibagikan seperti daging, ya. Tapi kalau kulit itu sudah diberikan kepada orang fakir atau miskin, lalu orang fakir dan miskin itu menjualnya, itu boleh. Yang tidak boleh itu yang sohibul kurban, itu yang kalau dia menjual kulit kurban itu haram hukumnya. Tapi kalau yang menjual itu bukan sohibul kurban, tapi orang fakir atau miskin yang sudah menerima kulit itu hukumnya boleh. Yang terakhir ini mengenai keikhlasan. Nah, ini yang sangat perlu dijaga, jangan sampai kita ini berkurban niatnya sudah tidak benar, ya. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena riya, ingin dipuji, ingin dianggap dermawan atau dianggap sebagai politisi yang peduli rakyat. Nah, ini sayang, nanti pahalanya bisa hilang atau hangus seperti tanaman yang hangus dibakar oleh api, yang sayang. Disinilah ada firman Allah yang sangat relevan supaya kita senantiasa ikhlas bahwa yang akan sampai kepada Allah, yang mendapatkan ridho Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, melainkan ketakwaan kita, keikhlasan kita. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Daging-daging unta dan darah-darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi yang bisa mencapai keridhaan Allah itu adalah ketakwaan kamu. Ya. Oke. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Baik, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita mengenai kurban. Ini baru kita bahas dari aspek ibadahnya. Ya, insya Allah minggu depan kita lanjutkan untuk pembahasan pada aspek muamalahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pada sore hari ini, keutamaan kurban. Berarti ini untuk seri pertama. Nah, insya Allah tadi sudah ada kabar baik. Pekan depan kita akan lanjut dari sisi muamalah ya, sekarang dari sisi ibadah. Baik, alhamdulillah sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di chat. Mungkin juga nanti ada dari Facebook atau mungkin ada yang mau bertanya langsung di ruang Zoom. Kami bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk di chat. Pertama ini dari Pak Syahrudin. Mana yang lebih utama, 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi dengan bertujuh? Dari siapa? Sebentar saya catat. Dari Pak Syahrudin. Pak Syahrudin. Mungkin 3-3 dulu ya, 3-3 gitu. Kalau cuma Baik. satu orang satu, boleh. Baik, Ustaz. Baik, kemudian yang kedua dari Bu Neti. Bagaimana dengan orang yang punya hutang, Ustaz? Kebutuhan dasar cukup, tapi punya hutang, misalnya hutangnya untuk kepentingan berobat, pendidikan anak-anak, atau jika hutangnya untuk sesuatu yang sekunder, misal beli mobil, rumah, dan lain-lain. Kemudian dari Bu Neti ya. Bu Neti ya. Kemudian dari Bu Heni. Apakah ibadah kurban harus atas nama masing-masing dalam satu keluarga? Misal tahun ini untuk anaknya yang pertama dan untuk tahun depan anak yang kedua, atau atas nama keluarga besar? Ya, oke, terima kasih.
Baik, ini ada 3 pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Syahroni, dari Mbak Neti, dan Mbak Heni. Mungkin ini akan saya jawab tidak urut ya. Mungkin yang kedua dulu mengenai hukum berkurban untuk orang yang punya utang, ya. Baik utang untuk keperluan yang mendesak seperti berobat, untuk pendidikan anak dan lain-lain, atau untuk keperluan yang sifatnya sekunder, beli mobil dan sebagainya. Nah ini jawabannya begini. Jadi kalau orang yang berhutang atau adanya utang itu tidak menjadi pencegah, atau bahasa fikihnya itu tidak menjadi manik dari berkorban. Yang penting pada saat dia berkorban itu apakah dia punya kelebihan setelah tercukupinya kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi bisa punya utang, bisa tidak. Terkecuali utang itu jatuh tempo bertepatan dengan tanggal-tanggal kita berkorban. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu pas jatuh tempo bayar utang. Yang kalau kita bayar, kita harus memilih, tidak bisa, ternyata duitnya tidak cukup untuk bayar utang sekaligus berkorban, nggak cukup. Kalau cukup nggak ada masalah. Walaupun jatuh tempo bayar utang, ternyata dana untuk berkorban ada, ya paling tidak 4 juta, 5 juta misalnya untuk kambing ya, dengan kualitas kambing yang baik. Untuk bayar utang juga nggak ada masalah, duit ada. Kalau dua-duanya bisa dilaksanakan ya silahkan, itu yang lebih baik. Tapi kalau pas tanggal-tanggal itu, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah itu harus memilih nih, mau menyembelih kurban atau bayar utang. Maka yang diutamakan adalah membayar utang yang jatuh tempo pada tanggal-tanggal itu. Ya. Karena membayar utang itu hukumnya wajib. Sedangkan berkorban itu sunnah. Jadi antara yang wajib dengan yang sunnah tentu yang didahulukan itu adalah yang wajib. Jadi bayar utang. Jadi apa boleh buat, kita belum bisa berkorban karena memang ada kewajiban yang itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Kecuali kita bisa meminta untuk diundur bagi orang yang memberi utang kepada kita. Kita minta kepada dia untuk pembayaran utangnya itu jatuh temponya dimundurkan misalnya. Pak, bisa nggak saya mau korban nih? Bisa nggak ini saya bayar utangnya diundur 1 bulan supaya kami bisa berkorban? Oh ya nggak apa-apa. Jadi kalau diizinkan sama pihak kreditur mengizinkan untuk menunda, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau pihak kreditur, waduh maaf Pak nggak bisa diundur, tetap harus dibayar antara tanggal-tanggal itu ya. Padahal tanggal-tanggal itu tanggal-tanggal kita ingin korban, tapi kok ya pas jatuh tempo ya. Kalau pihak kreditur dia tetap menuntut pengembalian utang itu pada tanggal-tanggal yang kita seharusnya bisa berkorban, ya sudah, itu berarti yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Ya, seperti itu. Oke, itu pertanyaan jawaban untuk pertanyaan yang pertama dari Bu Neti ya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai pengatasnamaan korban dari Mbak Heni atau Bu Heni. Apakah kalau berkorban itu diatasnamakan masing-masing anak? Misalnya tahun ini atas nama si A, anak pertama. Tahun berikutnya atas nama si B, atau boleh keluarga besar? Ya, jawabannya sebenarnya boleh atas nama keluarga besar. Misalnya itu keluarga besar Pak Ahmad. Ya, itu bisa kita sampaikan misalnya kepada panitia korban. Ya, tolong ini sembelihkan kambing kami ini atas nama, misalnya namanya Pak Ahmad ya, atas nama Pak Ahmad dan keluarga, itu boleh. Ya, jadi
Seperti itu. Tapi kalau mau digilir juga boleh, nggak ada masalah. Jadi masing-masing nanti dapat pahala sendiri-sendiri. Jadi tahun ini si A atas nama si A, tahun berikutnya atas nama si B, tahun berikutnya atas nama si C. Itu juga tidak apa-apa. Itu boleh, dua-duanya boleh, tidak ada masalah. Ya, oke. Itu jawaban untuk pertanyaan dari Bu Eni. Kemudian yang pertama dari Pak Sahroni, mana yang lebih utama berkorban 1 ekor itu 1 kambing dengan sapi tapi bertujuh? Sapi tapi bertujuh. Seperti itu pertanyaannya. Jawabannya menurut saya, wallahu a'lam bishawab, yang lebih utama itu adalah yang kita sebagai yang berkorban itu yang lebih banyak kesulitannya, mana yang bagi kita itu lebih berat. Maka itu yang lebih utama. Bisa jadi yang lebih berat bagi kita kambingnya, 1 kambing, atau mungkin bisa jadi ketika kita iuran untuk bertujuh itu sangat bergantung kepada jumlah uang yang kita bayarkan. Jadi dasarnya adalah sebuah kaidah fikih yang kaidah fikihnya itu bunyinya maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Jadi maka na aktsara fi'lan yaitu apa saja yang lebih banyak susah payahnya karena aktsara fadlan maka itu lebih banyak keutamaannya, lebih banyak pahalanya. Ya, itu bunyinya seperti itu. Jadi maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan, yaitu apa saja yang lebih berat kamu lakukan, padahal perbuatannya sama nih. Orang yang melakukan perbuatan itu lebih berat baginya daripada orang lain, maka yang lebih berat itulah yang mendapat pahala yang lebih besar. Misalnya ya, saya kasih contoh sebelum nanti kaidah ini diterapkan untuk pertanyaan dari Pak Sahroni. Misalnya orang pergi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Sama-sama berjalan 2 orang, si Ahmad dan si Budi. Sama-sama berjalan dari rumah ke masjid untuk sholat jamaah. Pak Ahmad ini sehat, dia jalan dari rumah ke masjid itu dengan ringan, tidak susah payah. Sementara Pak Budi ini dia lagi sakit misalnya. Sehingga dia itu kalau dari rumah ke masjid itu lebih berat ya. Mungkin sakitnya bukan sakit berat ya, ya mungkin hanya sekedar pusing sedikit atau apa, tapi masih bisa jalan. Tapi dia mengeluarkan effort yang lebih besar. Walaupun itu jaraknya sama, karena tetanggaan sebelahan, ya. Yang satu berjalan dengan sehat, yang satu dia agak berat, tapi dia paksakan karena dia ingin mendapat keutamaan sholat jamaah di masjid. Mana yang lebih besar pahalanya? Yang lebih besar itu yang kedua, karena dia lebih berat yang dia lakukan, karena dia berjalan dalam kondisi tidak sehat, tapi masih memungkinkan dia jalan kaki, cuma dia mungkin agak berat. Nah ini yang lebih berat melakukan sesuatu, itulah yang lebih utama, lebih banyak pahalanya. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Jadi kalau misalnya kita terapkan kaidah ini pada pertanyaan Pak Sahroni, kalau misalnya 1 orang menyembelih kambing itu harganya 4 juta. Tapi kalau iuran ternyata hanya 3 juta, 3 kali 7, 21 juta itu sudah bisa membeli 1 sapi. Iurannya 3 juta nih kalau kita sapi, 3 juta kali 7, 21, ini sudah dapat 1 sapi. Tapi kalau kambing itu 4 juta, berarti yang utama kambing karena lebih besar ya uang yang harus dikeluarkan. Tapi bisa jadi sapinya bagus banget gitu. Itu tidak bisa dibeli hanya 3 juta misalnya. Ternyata itu harus per orang 5 juta. 5 juta kali 7, 35 juta. Karena mungkin sapinya yang lebih bagus. Sementara kambing 4 juta.
Kambing satu orang 4 juta, tapi sapi bertujuh bukan 4 juta, tapi 5 juta karena sapi yang bagus. Maka yang lebih utama yang bertujuh tadi. Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya, wallahu alam, itu bergantung mana yang lebih sulit kita lakukan, lebih berat kita lakukan, maka itulah yang lebih afdol. Ya, sesuai dengan kaidah fikih tadi, makana aktsara fi'lan kana aktsara fadlan, yaitu apa saja yang kamu itu melakukan lebih berat, lebih banyak effort kamu, maka itulah yang lebih banyak pahalanya. Ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Baik, kita ke layar utama dulu. Sudah ada Pak Ihsan dan Bu Prita. Ya, silakan dulu kepada Pak Ihsan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya Ustaz, terkait tadi ya jagal atau mungkin panitia gitu ya. Nah itu apakah memang benar-benar tidak boleh dapat daging kurban gitu ya, atau teknisnya itu seperti apa Ustaz? Karena tadi sepertinya langsung di suaranya kecil sekali Pak Ihsan. Oh ya. Cek. Ya, baik. Oh ya. Untuk jagal Ustaz, apakah itu memang tidak boleh dapat daging kurban gitu ya, atau ada teknis-teknis tertentu yang menjadikan itu jagal atau panitia bisa dapat daging kurban gitu Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih. Langsung Bu Prita aja Ustaz ya, sekalian. Iya. Baik, silakan Bu Prita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya ya, atau bagaimana menurut pendapat Ustaz mengenai korban atas nama perusahaan Ustaz. Meskipun itu nanti memang dagingnya misalnya satu ekor sapi gitu Ustaz ya, lalu dibagikan ke sebagian yang menjadi haknya perusahaan gitu, atau yang berkorban itu memang dibagikan kepada karyawan. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana hukumnya berkorban atas nama orang lain Ustaz. Jadi misalkan si A gitu karena dia punya kelebihan harta, lalu misalnya adiknya atau kakaknya itu kurang sehingga nggak bisa korban gitu, lalu dia berkorban untuk saudaranya itu. Itu aja Ustaz dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prita. Baik, terima kasih Bu Prita atas pertanyaannya. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, korban atas nama perusahaan boleh atau tidak? Jawabannya tidak boleh. Harus atas nama seorang mukallaf. Jadi yang namanya korban itu terkait dengan sohibul korban, yang itu adalah orang yang sebenarnya atau orang hakiki, bukan orang secara hukum. Ya. Jadi dalam kajian ekonomi Islam atau kajian ekonomi atau kajian hukum ya, itu ada yang namanya orang secara hukum. Jadi sebenarnya dia itu badan hukum, atau dalam bahasa Belanda itu disebut dengan Rechtsperson. Rechtsperson atau dalam bahasa Arab itu saksiyah ma'nawiyah atau saksiyah i'tibariyah. Bahasa Indonesianya badan hukum. Perusahaan itu statusnya itu badan hukum kalau dalam hukum positif yang ada. Dia bukan orang yang hakiki, ya, tapi dia adalah Rechtsperson. Nah, ini tidak boleh berkorban atas nama perusahaan. Karena dia bukan orang hakiki. Karena kalau dalam Islam itu orang yang berkorban itu ya orang yang hakiki. Maksudnya dia bisa diukur kemampuan dia bersedekah itu ya dia sebagai person, sebagai orang, ya bukan sebagai sebuah badan hukum. Ya. Nah, jadi menurut pemahaman saya itu tidak sah kalau korban atas nama perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu bukan orang hakiki, tapi
hanya orang secara hukum, ya. Nah, solusinya itu korban, kalau itu memang dana korban itu dari perusahaan, itu dana itu diberikan kepada salah seorang karyawannya. Gitu. Jadi nanti korban itu atas nama karyawan dari perusahaan itu. Misalnya ada karyawan namanya Ahmad. Ya sudah, nanti korban atas nama Ahmad. Bukan korban atas nama perusahaan. Gitu. Tapi korban atas nama Ahmad. Jadi ada pemberian ya dari perusahaan kepada orang itu, nanti korban itu adalah atas nama karyawan, bukan korban atas nama perusahaan. Jadi kalau korban atas nama perusahaan ya itu nanti kalau disembelih ya itu boleh dimakan asalkan penyembelihannya syar'i, boleh dimakan tapi tidak dianggap sebagai ibadah. Ya oke. Yang kedua, apakah boleh kita berkorban atas nama orang lain, misalnya saudaranya sendiri, yang kebetulan dia mungkin kekurangan? Jawabannya boleh, tapi dengan syarat ini ada istilahnya dihibahkan dulu. Jadi ada akad hibahnya. Jadi dihibahkan kepada saudaranya itu. Nah, nanti setelah dia mengatakan oke, saya terima, nah nanti disembelih atas nama dia. Ya, jadi ada proses hibahnya dulu, walaupun tidak ada serah terima, tidak apa-apa, itu sudah sah. Ya, sudah menjadi hak milik ya. Kalau yang namanya binatang itu. Jadi binatang itu dengan dinyatakan hibah itu bisa. Ya, dihibahkan dulu. Baru nanti setelah dia menerima disembelih atas nama dia. Ya, saya kira itu jawabannya. Terima kasih. Yang pertanyaan Pak Ihsan. Yang mana itu? Oh ya lupa tadi. Jagal ya. Jadi gini, jagal atau panitia itu kalau yang tidak boleh itu adalah ketika jagal atau panitia itu dia menyembelih, kemudian memang diakadkan akad ijaroh, kemudian sebagai upahnya memang ada perjanjian nanti dikasih dagingnya atau dikasih kepalanya atau kulitnya, itu tidak boleh. Jadi kalau itu berarti ada akad ijaroh atau akad jasa. Kita perjanjikan, Pak, nanti kalau Bapak menyembelih, nanti kita akan berikan upah kepala kambingnya, misalnya. Oh ya, nah ini yang seperti ini yang nggak boleh. Jadi ini yang akadnya itu adalah akad ijaroh, yang kemudian akad ijaroh itu upahnya itu bentuknya itu bagian dari kambing. Ya, jadi yang tidak dibolehkan itu adalah memberikan daging korban atau yang lainnya, misalnya kepala korban sebagai ujroh atau sebagai upah atau sebagai uang jasa dalam akad ijaroh antara sohibul korban dengan jagal. Nah ini yang nggak boleh. Yang boleh itu adalah upah untuk akad ijaroh ini itu bentuknya adalah uang yang itu disepakati di awal. Jadi ada perjanjian misalnya sohibul korban atau orang yang berkorban atau wakilnya, misalnya takmir masjid, itu dia mengatakan kepada tukang jagal, Pak ini tolong kita minta disembelihkan. Nah untuk satu kambing ini Bapak kita berikan uang jasa 100.000. Oh iya, nah, dia ada ijab penawaran lalu ada qabul. Oh iya Pak, nggak apa-apa. Nah, ini yang benar. Jadi nanti setiap satu ekor kambing dia menyembelih itu ada upahnya atau ada ujurnya itu 100.000. Ini yang benar. Tapi tidak boleh ada perjanjian Bapak menyembelih di sini untuk satu ekor kambing Bapak mendapat kepalanya. Nah, itu yang nggak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena ada dalil hadis yang melarangnya. Yaitu Nabi pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib,
Ali bin Abi Thalib pernah diminta oleh Nabi untuk menyembelihkan binatang kurban haji atau hadiyu yang dilakukan oleh Nabi. Jadi Nabi pernah berkorban saat haji itu menyembelih sampai 100 ekor unta, yang 60 ekor itu disembelih sendiri oleh Nabi, yang 40 ini diserahkan kepada Sayyidina Ali. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, ini cerita dari Ali ya, wa anla u'tiyal jazaro syai'an minha. Ali berkata, Rasulullah berpesan kepadaku untuk tidak memberikan sesuatu dari binatang itu sebagai upah untuk jazar, untuk jagalnya. Jadi itu ada hadis yang melarang menjadikan bagian dari binatang yang disembelih ini sebagai upah untuk jazar. Jazar itu profesi penyembelih binatang, atau istilah kita jagal itu al-jazar. Ya. Wa an la u'tiya al-jazara syai'an minha. Itu bunyi hadisnya begitu. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah berpesan kepada aku, wa an la u'tiyal jazara syai'an minha, supaya saya tidak memberikan kepada si jagal itu bagian dari hewan kurban. Itu enggak boleh. Nah, terus bagaimana kira-kira kalau itu supaya dibolehkan? Yang dibolehkan itu adalah ketika daging yang kita berikan itu bukan upah, tapi hadiah setelah upah diberikan. Misal, jagal itu menyembelih 5 ekor. Kita kasih upahnya, Pak, ini Bapak menyembelih 5 ekor ya, ini 500.000 ya. Nah, ini kita ada hadiah Pak tambahan. Nah, itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu adalah Bapak menyembelih 5 ekor ya, berarti Bapak silahkan mengambil 5 kepala kambing. Nah, ini nggak boleh. Karena itu 5 kambing itu artinya itu ujroh untuk akad ijarohnya tadi. Gitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita sudah memberikan ujrohnya berupa uang, lalu kita berikan tambahan, kelihatannya misalnya pertimbangannya kita kasih tambahan daging atau apa, kelihatannya tukang jagalnya kok miskin misalnya ya, atau kekurangan, ya udah ini ujrohnya Pak ya, sudah selesai Pak, ini kita kasih tambahan buat Bapak. Itu boleh. Yang tidak boleh adalah ketika dia menyembelih, kita bilang, Pak upahnya ini kepala kambingnya. Nah ini yang nggak boleh. Itu ada hadis yang melarang dari hadis Sayyidina Ali tadi. Ya, jelas ya? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Kita ke chat lagi. Kita coba ambil 3 pertanyaan lagi. Mudah-mudahan cukup. Dari Bu Maya Ummu Azka. Ustadz, jika kita berkorban atas nama almarhum ayah, siapakah yang dapat pahala kurbannya? Apakah kita yang membelikan juga dapat? Ya, insya Allah dua-duanya. Biasa saya jawab langsung dari. Ya, itu insya Allah dua-duanya dapat. Ya, karena berkorban untuk ayah almarhum itu kan artinya kita bersedekah atas nama almarhum. Itu ya sama dengan ketika almarhum bersedekah ketika masih hidup. Ketika ayah kita masih hidup bersedekah, dapat pahala nggak dia? Insya Allah dapat pahala kan. Jadi kalau ayah kita sudah meninggal lalu kita berkorban atas nama ayah kita, itu ya berarti insya Allah pahalanya sampai kepada beliau. Artinya seolah-olah beliau itu masih hidup lalu beliau bersedekah. Itu berarti kan dapat pahala atau pahalanya nyampai kepada beliau. Dan itu ada pembahasannya. Saya pernah membuat tulisan, nanti tolong Ustaz Agus carikan hukum berkorban atas nama orang yang sudah meninggal. Itu hukumnya boleh karena ada satu hadis di mana Rasulullah itu suatu saat ketika menyembelih binatang kurban, beliau mengucapkan gini, hada li Muhammadin wa li ummati Muhammad. Saya menyembelih ini adalah atas nama diriku, atas nama Muhammad, dan untuk atau atas nama umatnya Muhammad. Umatnya Muhammad itu ada yang sudah meninggal dunia, ada yang masih hidup saat itu.
Berarti ketika Rasul mengatakan hadza li Muhammadin wa li ummati Muhammad, saya menyembelih ini adalah untuk Muhammad dan untuk umatku, umat Muhammad, berarti itu boleh menyembelih atas nama orang yang sudah meninggal. Karena pada saat Nabi menyembelih, umat beliau ini ada yang sudah meninggal sebelum itu, sebelum saat penyembelihan itu. Kan gitu. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh ulama, kalau kita menyembelih atas nama ayah kita, ibu kita yang sudah meninggal, itu boleh. Tidak apa-apa. Nah, ini kesempatan yang bagus untuk Bapak Ibu yang mungkin ayah ibu sudah dipanggil lebih dulu, kita bisa melakukan kurban atas nama beliau. Nah, berarti untuk beliau nanti pahalanya sampai, ya, insya Allah. Nah, untuk kita itu juga sampai. Karena apa? Karena mengamalkan hukum syarak sunnah, yaitu hukum syarak yang mana? Hukum syarak yang didasarkan pada hadis Nabi tadi. Ketika Rasul mengatakan hadza li Muhammadin wa li ummati Muhammad, itu kan sabda Nabi. Kita amalkan tuh sabda Nabi itu dalam bentuk menyembelih kambing ini atau binatang kurban ini untuk ayah kita almarhum atau ibu kita almarhum. Kita mengamalkan hadis itu berpahala enggak? Berpahala kan gitu. Yang dapat pahala bukan hanya kita yang mengamalkan hadis tadi, tapi juga insya Allah pahala kurban itu sampai kepada almarhum ayah kita atau almarhum ibu kita. Ya, seperti itu. Terima kasih. Baik. Selanjutnya dari Pak Hadi Ishadi. Saat kalau di Australia, biri-birinya sudah dipotong ekornya dari kecil, konon supaya tidak ada penyakit. Kemudian apakah disunahkan kehadiran suhibul kurban? Saya catat dulu. Baik, jadi ada dua pertanyaan dari Pak Hadi Ishadi. Pertama, kalau ekor biri-biri dipotong sejak kecil, ini bagaimana? Ya, sesuai dengan hadis Nabi tadi, itu tidak sah ya, karena itu ada ketentuannya memang. Ada kalau ekor itu terputus, ya itu berarti tidak boleh dijadikan kurban. Ya, jadi kalau menurut pemahaman saya, berarti kalau ekor dipotong dengan alasan kesehatan, ya itu hanya sah untuk sembelian biasa. Tapi kalau untuk sembelian ibadah dalam arti kurban, itu berarti kita harus mencari yang ekornya itu masih utuh. Ya. Atau kalau sulit, ya sudah cari yang lebih besar, misalnya sapi gitu ya, atau kerbau. Atau mungkin onta, karena saya pernah membaca di internet itu di Australia itu ternyata banyak onta. Jadi saya juga baru tahu, oh ternyata banyak juga ya. Nggak tahu tapi di kotanya Pak Hadi ini ada nggak onta. Tapi saya pernah membaca itu ternyata ada. Oke, tapi intinya itu tidak sah ya berkorban dengan binatang yang ekornya itu terpotong, baik itu sengaja atau disengaja atau tidak disengaja, misalnya apakah dimakan binatang buas atau memang sengaja dipotong oleh manusia, itu sama. Ya, jadi saran saya itu carilah yang masih ekornya utuh, atau kalau susah ya cari binatang lain yang dimungkinkan, sapi kah atau kerbau kah atau mungkin unta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua dari Pak Hadi Ishadi, apakah kehadiran sohibul kurban pada saat penyembelihan itu bagaimana hukumnya? Itu tidak wajib, jadi boleh hadir langsung, boleh tidak. Tapi yang lebih baik itu hadir ya sesuai dengan sabda Rasulullah kepada putrinya Fatimah tadi dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ya Fatimatu qumi fashhadi udhiyataki. Qumi, bangunlah Fatimah, qumi Fatimatu, bangunlah hai Fatimah. Fashhadi udhiyataki. Persaksikanlah penyembelihan kamu. Tapi ini juga sifatnya tidak wajib. Jadi hanya ya paling tidak
hukumnya secara syariah itu sunnah, ya tidak sampai wajib. Tetapi sekarang itu walaupun misalnya shahibul kurban itu ada di rumah, itu sebenarnya kehadiran itu bisa dilakukan dalam bentuk lain, tidak harus hadir di tempatnya secara physically, tapi bisa virtual atau online. Ya, jadi pada saat penyembelihan itu disuting saja di pakai video call, nanti kita melihatnya lewat video call. Itu menurut saya sudah cukup. Jadi misalnya orang yang menyembelih binatang kurban itu tinggalnya di Sydney, di Australia. Dia kirim uang ke Jogja. Ustadz, ini saya kirim uang ya, tolong Ustadz wakili saya untuk membeli kambing dan menyembelihkan serta membagikan. Oke, kata Ustadz itu, saya jadi wakil Anda ya. Transferlah orang itu ke Jogja. Nah, dibelikan kambing, lalu pas disembelih pakai video call nih. Nih kambing antum nih sedang disembelih ya, lihat nih. Nah, itu menurut saya sudah cukup mewakili sebagai kehadiran, walaupun tidak sesempurna ketika hadir langsung ya, karena memang ya jaraknya jauh dari Sydney, penyembelihannya di Jogja. Tapi paling tidak bisa melihat secara langsung, artinya itu memang betul-betul disembelih gitu, bukan di apa gitu ya, memang betul-betul disembelih. Oke, saya kira itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Baik, kemudian ini pertanyaan Pak Abdurrahim tadi sudah terjawab sekalian dengan Ibu kita. Kemudian dari Pak Sofyan, ada Ustadz yang bilang kurban satu kambing untuk satu keluarga boleh. Bagaimana dengan hal ini, Ustadz? Ya, saya ada tulisannya ya. Nanti bisa dicari, Ustadz Agus. Jadi sebenarnya itu boleh ya, nggak ada masalah, itu boleh. Jadi kalau kita punya keluarga, itu boleh cara pengatasnamaan itu oleh orang yang punya, orang yang membeli itu. Ya, misalnya keluarga Ahmad. Pak Ahmad punya keluarga, itu boleh dia menyembelih atas nama dia sendiri. Ini dia bilang ada kambingnya, sudah dapat, dia bilang ke panitia, tolong ini sembelihkan kambing saya atas nama Ahmad. Apakah boleh? Boleh. Yang kedua, dia bilang kepada panitia takmir masjid, ini tolong sembelihkan atas nama Ahmad dan keluarga Ahmad. Apakah boleh? Boleh. Jadi dua-duanya boleh ya, nggak ada masalah. Nah, para ulama itu kalau khususnya dalam mazhab Syafi'i itu untuk yang cara berkorban yang atas nama yang kedua tadi, atas nama Pak Ahmad atau keluarganya itu ada ketentuan hukum fikih nih dalam mazhab Syafi'i bahwa berkorban untuk sebuah keluarga itu sunnah kifayah. Ya, ada istilah sunnah kifayah. Jadi kalau fardu kan ada fardu ain, ada fardu kifayah gitu ya. Jadi kalau fardu kifayah itu ketika ada satu kampung, ada satu orang yang meninggal, lalu yang mengurus jenazahnya itu tidak harus semua. Cukup satu atau dua orang, nah itu berarti yang lainnya itu sudah gugur kewajiban mengurus jenazah. Nah begitu juga kalau yang disebut dengan sunnah kifayah. Jadi kalau sunnah kifayah itu artinya satu keluarga itu sebenarnya disunnahkan semua masing-masing untuk berkorban. Misalnya di sebuah rumah, misalnya ada ayah, ibu, anak 5, 7 orang. Itu sebenarnya yang disunnahkan berkorban itu semuanya. Tetapi ketika yang berkorban itu salah satunya, misalnya ayahnya atau kepala keluarga itu sudah mencukupi. Ya, artinya ketika ayahnya berkorban, satu orang dari mereka itu berkorban, bisa ayahnya, bisa ibunya, bisa anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan seterusnya. Itu dianggap itu mereka semua sudah melaksanakan yang sunnah, atau kesunahan itu dianggap sudah mereka jalankan. Ya, itu namanya sunnah kifayah. Nah, nanti lebih detailnya bisa baca tulisan saya. Sudah ketemu Ustaz Agus tulisan saya? Sudah, Ustaz, yang atas nama keluarga. Nah, itu nanti dibaca ada pendetilannya. Jadi nggak ada masalah. Jadi bisa di sebuah keluarga itu atas nama Pak Ahmad saja atau atas nama Pak Ahmad
dan keluarganya itu juga boleh, nggak ada masalah. Oke, gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Bu Dian Puspita Sari. Ustaz, untuk niat berkurban sapi, boleh tidak atas nama orang tua, mertua, istri, suami, dan anak-anak? Jadi jumlahnya ada 8 orang. Kan kalau kambing atau onta itu 7. Jadi kalau mau mengatasnamakan ya maksimal 7 lah, itu yang disyariatkan ya. Jadi kalau 8 itu kelebihan 1 ya. Jadi itu 7 saja ya. Jadi mungkin ada yang dikurangi 1 supaya pas 7 ya. Oke, jawabannya begitu ringkasnya. Terima kasih. Baik. Lanjut, mungkin ini cukup untuk satu lagi pertanyaan dari Pak Zulfan. Apa hukumnya panitia yang memasak sedikit daging untuk dimakan panitia pekerja pemotongan dan pembagiannya? Bolehkah ketua atau panitia memanfaatkan kulit sapi untuk dijual atau disamak dijadikan beduk masjid? Yang pertama, apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Asalkan ada syaratnya, asalkan memang itu diizinkan oleh sohibul kurban. Karena kan sebenarnya akadnya itu kan wakalah ya, memberikan kuasa dari pemilik yang sebenarnya kambingnya kepada panitia, kan itu sebenarnya akadnya wakalah. Wakalah itu menyerahkan urusan seseorang kepada orang lain. Seharusnya kan menyembelih itu dilakukan sendiri oleh yang punya kambing, tapi mungkin dia tidak biasa atau sibuk, serahkan kepada Pak Amir Masjid, tolong nih disembelihkan, aku titipkan gitu. Nah itu sangat bergantung kepada redaksi taukil atau redaksi wakalah dari muwakil kepada wakil. Muwakil itu pihak pertama tadi, sohibul kurban atau yang punya kambing lah ya. Nah, ini tergantung redaksinya. Kalau dia tidak mengatakan apa-apa ya berarti itu diasumsikan boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau dia membuat syarat atau batasan, nah itu syarat batasan itu yang harus diikuti. Misal dia bilang gini, aku titip ya, nih kambing, tolong sembelihkan, tapi langsung bagikan ya kepada fakir miskin. Jangan dimakan sama panitia. Nanti panitia nih saya kasih uang operasional, nih 200.000. Jadi namanya wakalah bil ujroh. Tapi dia berpesan, tolong ini bagikan semua untuk fakir miskin, jangan dimakan panitia. Kalau panitia mengatakan, ya Pak, kan berarti ijab kabul, dia terikat dengan itu. Karena akadnya ini ada redaksi yang memberikan pembatasan. Ya, tapi kalau dia nggak bilang apa-apa, ini ya tolong sembelihkan, bagikan kepada kaum fakir miskin dan yang lain-lain. Kalau secara umum seperti itu, tidak ada batasan-batasan, mana yang diberi, mana yang tidak, ya berarti boleh saja panitia itu sebagai wakil itu memakan sebagiannya. Ya, jadi di sini saya kira juga teman-teman ya panitia masjid itu harus memahami akad-akad namanya wakalah kayak gitu, harus belajar tuh wakalah kayak apa. Ya, jadi jawaban ringkasnya begitu. Jadi itu bolehkah panitia itu ikut makan sebagian dari binatang kurban, misalnya yang bagian memotong-motong daging dan lain-lain itu kemudian ternyata dagingnya tidak semuanya dibagikan kepada fakir miskin atau warga masyarakat, tapi dimakan sendiri oleh wakilnya itu. Nah itu jawaban saya itu sangat bergantung kepada bagaimana amanah ya, redaksi amanah dari yang punya kambing. Kalau dia nggak bilang apa-apa atau dia terserah gitu, dia bilang gitu, ya berarti boleh gitu kan, panitia makan sebagian. Tapi kalau dia membuat syarat, ini tolong dikasihkan ke ini, jangan dimakan. Nih, kalau mau makan nih ada dikasih duit sendiri misalnya ini, ya berarti itu kita terikat, tidak boleh makan dari yang diamanahkan kepada kita. Ya. Nah, maka dari itu saya tuh menyarankan begini untuk teman-teman yang mungkin jadi panitia atau takmir masjid ya, yaitu memperjelas redaksi
wakalah tadi antara yang punya kambing atau sohibul kurban dengan panitia itu lebih baik tertulis, dibuat format tertulis wakalah. Jadi disalurkan kemana, atau misalnya panitia boleh atau tidak ikut makan itu ada jelas hitam di atas putih. Itu yang lebih baik, gitu. Ya, supaya kita juga belajar yang namanya pengamalan syariat Islam yang lebih baik. Jangan sampai terjadi salah paham. Sohibul kurban itu pinginnya itu korban itu disalurkan semua kepada fakir miskin, dia pinginnya begitu, ternyata panitia menganggapnya boleh-boleh saja makan daging korban sebagian. Nah, ini kan bisa menimbulkan potensi perselisihan yang tidak baik kan. Nah, seperti itu saya kira solusinya diperjelas lebih baik lagi secara tertulis ya. Oke, saya kira itu, terima kasih. Baik, alhamdulillah. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf mungkin ini karena waktunya sudah masuk sholat maghrib untuk wilayah DIY dan juga mungkin di daerah lebih timur lagi sudah dari tadi. Insya Allah masih ada satu pertemuan lagi pekan depan. Solusi lain jika ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik, mungkin ada tambahan dulu, Ustaz. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi sore ini kita membahas tentang seputar korban ya, keutamaan korban, kemudian juga hukum-hukum yang lain. Mudah-mudahan bisa difahami, dan kalau masih ada yang kurang jelas, tadi ada beberapa tulisan dari saya yang mudah-mudahan bisa memperjelas ya, atau menegaskan hal-hal yang mungkin belum tercover dalam penjelasan secara lisan di forum ini. Insya Allah masih kita lanjutkan kajian kita pada Rabu depan, khususnya untuk aspek muamalahnya. Mungkin nanti muamalahnya bisa pertama itu jual belinya, kemudian nanti wakalahnya, karena ini penting supaya amal ibadah kita ini menjadi benar ya, menjadi shawab. Karena ibadah itu tidak cukup hanya ikhlas, tapi harus shawab, harus sesuai dengan hukum syara atau harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak sekali lagi pada Gurunda atas ilmunya pada sore hari ini, dan juga Bapak Ibu yang hadir. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih, Ustaz.